Pada tahun 1835, Vatikan mendirikan sekolah di Roma untuk melatih para imam dalam ritual pengusiran setan. Kemudian di tahun 2018, laporan kerasukan iblis di dunia meningkat dengan tajam. Vatikan menanggapi hal itu dengan membuka sekolah pengusiran setan di luar Roma. Dan untuk pertama kalinya, para suster melayani dalam perawatan. Mereka dilatih untuk merawat pasien, tapi dilarang berlatih melakukan pengusiran setan yang merupakan wewenang khusus para imam. Sin beralih kepada seorang biarawati yang merupakan murid sekolah pengusir setan yang bernama Suster Annie. Dia sedang berkonsultasi dengan seorang psikiater bernama Dr. Peter. Ini menceritakan kehidupan kelam masa kecilnya, di mana dia sering disiksa oleh ibunya yang kerasukan iblis. Namun sangat disayangkan, sang ibu memilih untuk bunuh karena dirinya tak tega melihat Annie tersiksa saat dirinya sedang kerasukan. Di sekolah pengusir setan itu, banyak terdapat orang kerasukan yang ditempatkan di ruang yang terpisah dengan keamanan yang sangat ketat. Annie dan para suster yang lain ditugaskan untuk merawat dan melayani orang-orang yang disinyalir kerasukan iblis. Annie bertugas merawat 2 orang, yaitu seorang kakek bernama Clark dan gadis kecil bernama Natalie yang hobi dalam menggambar. Suatu ketika, dari arah sebuah lorong Annie mendengar suara misterius yang memanggil namanya. Annie lalu mengikuti arah dari suara itu dan sampailah dia di tempat para pastor yang sedang belajar cara mengusir setan. Annie memasuki ruangan itu, di mana di sana sedang diputar video tentang seorang perempuan yang kesurupan. Perempuan itu bernama Elena yang mengalami kerasukan akut dan nyawanya tak bisa tertolong. Di perpustakaan, Annie mempelajari tentang video Elena dan dia mendapat sebuah petunjuk bahwa sebelum kesurupan, perempuan itu sering mendapat bisikan gaib. Annie yang penasaran lalu mencoba untuk mendapat lebih banyak file tentang orang yang kesurupan akut. Namun sayangnya, dia tak mendapat akses itu karena hal tersebut sangat rahasia dan hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja. Karena telah menyusup ke kelas yang tengah mempelajari cara mengusir setan, Annie mendapat teguran dari Suster Euphemia yang merupakan kepala dari para suster. Annie sendiri sebenarnya sangat menginginkan menjadi perempuan pertama yang menjadi pengusir setan. Akan tetapi, aturan di sana hanya memperbolehkan para pastor yang menjadi pengusir setan. Clark, yang sedang dirawat oleh Annie, tiba-tiba berkata bahwa mereka sudah menunggu ini. Annie lantas menyadari bahwa kakek tersebut telah dirasuki oleh iblis. Dan seketika itu, pintu di ruangan mendadak terkunci. Iblis itu ternyata adalah iblis yang dahulu merasuki ibu Annie. Dan saat ini, iblis itu berniat untuk menguasai tubuh Annie. Karena kejadian tersebut, Pastor Quinn akhirnya mengizinkan Annie untuk belajar cara mengusir setan. Selain untuk melindungi Annie, Quinn melihat bakat tersembunyi dalam diri Annie dalam hal pengusiran iblis. Dia juga melihat hubungan yang tak bisa dijelaskan antara Annie dengan iblis itu. Beberapa waktu kemudian Annie dan para pastor dibawa oleh Quinn ke tempat pasien kesurupan akut yang ternyata adalah Natalie. Quinn lalu memerintahkan Dante dan Raymond untuk mengusir iblis yang merasuki Natalie. Pengusiran itu berjalan menegangkan, mereka sangat kesulitan menghadapi iblis yang merasuki Natalie. Bahkan, Quinn yang membantu ritual itu pun harus terluka. Melihat hal itu, Annie segera memasuki ruangan dan membantu mereka bertiga untuk mengusir iblis dari tubuh Natalie. Saat merayakan keberhasilan mereka, Dante menunjukkan sebuah gambar yang dibuat oleh Natalie. Itu adalah gambar adik Dante yang bernama Emilia. Emilia diperkosa oleh seseorang hingga mengandung, tapi bayinya meninggal saat dilahirkan. Karena kejadian itu, Emilia sangat terpukul dan menderita. How are you feeling? I think they're talking to someone else.
Quinn memberitahu Annie bahwa Natalie belum sepenuhnya lepas dari cengkraman iblis. Saat ini dia dalam pengawasan ketat pihak sekolah, dan apabila tidak ada kemajuan dari kondisi Natalie, pihak sekolah berencana untuk mengirimnya ke Vatikan. Karena kompleksnya kasus yang menimpa Natalie hanya bisa diatasi oleh pengusir setan paling terampil. Dengan bantuan dari Dante, ini berhasil memasuki ruang arsip dan mencuri beberapa berkas tentang kasus kerasukan akut. Ini lalu mempelajari berkas-berkas itu dan mendapati kalau orang-orang yang mengalami kerasukan akut hampir semuanya dibawa ke Vatikan. Setelah dibawa ke Vatikan, orang-orang itu berakhir dengan kematian. Dari puluhan berkas yang dia curi, hanya satu orang bernama Mila yang berhasil selamat dan dipulangkan ke rumahnya. Ini lalu memutar video tentang Mila dan mendapat kesimpulan bahwa orang-orang yang kerasukan merasa bersalah dan malu atas tindakan yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Orang-orang itu membiarkan iblis untuk merasuki dan mengendalikan diri mereka. Melihat kemampuan ini dalam menyembuhkan Natalie, Dante meminta tolong kepada Annie untuk membantunya mengusir iblis yang saat ini merasuki adiknya. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah dan mulai melakukan ritual untuk mengusir iblis. Sama seperti kasus lainnya, Emilia juga mendapat bisikan gaib sebelum kerasukan. Saat ritual itu dimulai, iblis yang ada di tubuh Emilia mulai mengamuk dan mencoba untuk menghentikan ritual dengan cara melemparkan baling-baling kipas satu persatu. Perut Emilia juga tiba-tiba mengembun seperti orang yang sedang mengandung. Melihat hal itu, Remy berusaha untuk menyadarkan Emilia dan menyuruhnya untuk segera meminta perlindungan dari Tuhan. Dia juga memerintahkan Dante untuk membaca salah satu ayat yang ada di kitab suci. Kombinasi mereka akhirnya bisa mengeluarkan iblis dari tubuh Emilia. Setelah ritual pengusiran iblis, Ni menceritakan kisahnya, di mana saat usia 15 tahun, dia pernah mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan. Karena kejadian itu, dia diusir dari rumah asuh, tapi untungnya, para biarawati dari biara Saint Mary membawa dan merawat ini serta anaknya. Sejak saat itu, ini menjadi biarawati dan merelakan anaknya untuk diadopsi oleh orang lain. Walaupun ini merasa bersalah karena telah membuang anaknya, tapi dia selalu meminta ampunan kepada Tuhan atas apa yang telah dia perbuat. Suatu ketika, Kardinal Matthew memanggil ini untuk memberitahukan kabar buruk. Emilia, yang ditolong oleh Annie beberapa hari yang lalu, telah tewas karena bunuh diri. Matthew menyalahkan Annie dan Dante karena telah melakukan ritual pengusiran iblis secara ilegal. Karena merasa bersalah atas tindakan yang telah dilakukannya bersama Dante, ini memutuskan untuk kembali ke biara Saint Mary. Di biara itu, ini hidup dengan tenang dan damai. Suatu hari, Dr. Peter datang ke sana untuk berkunjung. Peter lalu memberikan ini sebuah buku yang berjudul Otak, Pikiran, dan Tubuh dalam Mengobati Trauma. Peter juga memberikan kabar baik bahwa saat ini Natalie telah pulang ke rumah orang tuanya setelah mendapat perawatan di Vatikan. Sebelum pergi, Peter berkata kepada Annie untuk melanjutkan apa yang telah Annie yakini. Beberapa waktu kemudian, Dante mengunjungi Annie dan memberitahukan bahwa telah terjadi sesuatu kepada Natalie. Dia mengalami kesurupan lagi dan saat akan dibawa kembali ke sekolah, iblis itu membunuh satu orang pastor dan 2 orang biarawati. Saat ini pihak sekolah menempatkan ini di penjara bawah tanah yang berada di bawah bangunan utama. Dante menemui ini karena dia disuruh oleh iblis yang merasuki Natalie untuk memberikan sebuah kalung salib kepada Annie. Saat ini melihat kalung itu, dia menyadari kalau kalung itu adalah kalung miliknya yang ia lilitkan ke tangan anaknya yang telah diadopsi. Di sini akhirnya ini menyadari kalau sebenarnya Natalie adalah anak kandungnya. Iblis itu memanfaatkan Natalie untuk mendapatkan tubuh Annie. Akhirnya Annie dan Dante memasuki ruang bawah tanah
untuk menemui Natalie. Di sana, mereka bertemu dengan 3 orang pastor yang sedang menjaga Natalie. Setelah mengetahui ini datang, iblis yang ada di tubuh Natalie tiba-tiba mematikan semua lampu yang ada di sana. Iblis itu juga melempar ketiga pastor yang menjaganya sampai terluka. Ternyata Natalie sendiri yang mengizinkan iblis itu untuk merasuki tubuhnya. Dia merasa malu karena telah dibuang oleh Annie. Tak ingin melihat Natalie terus-terusan menderita, Annie akhirnya mengizinkan iblis itu untuk merasukinya. Setelah dirasuki iblis, Annie meminta Dante untuk segera membawa pergi Natalie sebelum dirinya benar-benar dikuasai oleh iblis. Dante kemudian mengeluarkan Natalie dari penjara dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Sedangkan dirinya akan mencoba untuk mengusir iblis yang ada di tubuh Annie. Namun ternyata ini telah berada di luar penjara. Annie yang telah dirasuki iblis kemudian menghampiri Natalie dan berusaha untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba Annie mendapat bisikan dari arwah ibunya agar dirinya melepaskan Natalie dan berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh iblis. Annie pun menempelkan kalung salib miliknya yang membuat dia terjatuh ke dalam kolam yang berisi air suci. Dengan tekad yang dia miliki, serta bantuan dari arwah sang ibu, Annie akhirnya bisa membebaskan diri dari cengkraman iblis yang merasukinya. Setelah kejadian itu, Annie dirawat oleh pihak sekolah. Natalie yang telah sepenuhnya sembuh, menengok Annie sekaligus untuk berpamitan. Dia juga memberikan sebuah gambar hasil karyanya untuk disimpan oleh Annie. Karena bakat yang dimilikinya, pihak sekolah akhirnya mengangkat Annie secara resmi sebagai satu-satunya perempuan yang akan menjadi pengusir setan. Pihak sekolah juga memberikan hadiah berupa beasiswa penelitian akademik di Vatikan kepada Annie. Sebenarnya, ini bukan wanita pertama yang menjadi pengusir setan. Pada zaman dulu, di abad ke-14, ada seorang wanita bernama Santa Catherine dari Siena yang menjadi pengusir hantu perempuan untuk pertama kalinya. Annie pun merasa bangga karena telah menjadi penerus dari Santa Catherine. Setibanya di Vatikan, Annie tampak kaget ketika supir taksi yang dia tumpangi memanggil namanya. Annie pun menyadari bahwa supir taksi itu telah dirasuki oleh iblis. Dia juga melihat seorang wanita paruh baya yang dirasuki iblis, mencegahnya untuk keluar dari taksi. Dan film pun tamat.